You are listening Real by Denai. Saya Nafis Astika Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses CRM. CRM adalah suatu proses interaktif yang mengubah data-data pelanggan ke dalam kesetiaan pelanggan melalui berbagai kegiatan. Yang pertama adalah mengumpulkan data pelanggan. Mengumpulkan data pelanggan ini mengandung informasi sebagai berikut. Yang pertama, transaksi, sejarah lengkap tentang pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Yang kedua, kontak pelanggan, rekaman dari interaksi yang dilakukan pelanggan dengan pedagang. Yang ketiga, pilihan pelanggan, informasi tentang apa yang disukai oleh pelanggan. Yang keempat, informasi deskriptif, data-data demografi dan psikografi yang menggambarkan tentang pelanggan. Yang kelima, ada tanggapan dari kegiatan pasar, analisis tentang dari transaksi, dan data hubungan menyediakan informasi tentang tanggapan pelanggan. Yang kedua, ada menganalisis data-data pelanggan dari identitas target pelanggan. Yang pertama, ada mengidentifikasi segmen pasar. Biasanya data dianalisis pelanggan difokuskan pada identifikasi segmen pasar kelompok pelanggan yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Yang kedua, ada mengidentifikasi pelanggan terbaik. Dengan menggunakan data informasi retail juga dapat mengembangkan penilaian atau angka yang mengidentifikasi bagaimana berharganya pelanggan terhadap perusahaan. Yang ketiga, ada analisis kekinian, frekuensi, dan moneter. Analisis RFM biasanya digunakan oleh retail melalui katalog dan penjualan langsung, merupakan skema segmentasi pelanggan menurut bagaimana pembelajaran terbaru yang mereka buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Budiarti, nomor NIM 12405183312. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu poin B dengan materi mengembangkan program CRM. Dalam program retail yang dilakukan sebagai media untuk mempertahankan pelanggan, untuk mengubah pelanggan baik menjadi pelanggan dengan nilai LTV tinggi dan berhadapan dengan pelanggan yang tidak menguntungkan. Yang pertama, kita bisa mempertahankan pelanggan. Dalam bisnis retail, sebagai pebisnis yang suka sekali melakukan diferensiasi, membutuhkan upaya untuk mewujudkan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Upaya relasional adalah usaha aktif kita dalam memberikan kontribusi terhadap hubungan harapan konsumen untuk mewujudkan retensi pelanggan melalui penyampaian produk dan layanan yang membuat terjadinya relasi yang berkelanjutan. Yang kedua adalah pengembangan CRM dengan menggunakan sistem atau teknologi informasi. Dengan menggunakan aplikasi seperti Miss Excel, Open Office pun bisa dibuat CRM sederhana. Data pelanggan secara rajin dan teliti dicatat sehingga setiap mereka menggunakan jasa atau produk itu bisa melayani sesuai dengan riwayat data transaksi. Penerapan CRM hanya akan optimal jika dibantu dengan teknologi, sebab dengan bantuan teknologi maka CRM akan meningkatkan pengetahuannya yang mendalam tentang pelanggan, meningkatkan akses bagi pelanggan, menciptakan interaksi dengan pelanggan yang lebih efektif dan integrasi melalui seluruh saluran atau channel serta fungsi-fungsi internal back office perusahaan. Tanpa teknologi yang tepat, solusi CRM tidak akan berjalan dengan optimal. Yang ketiga adalah pengembangan CRM pada era digital. Seiring berkembangnya teknologi selama 3 dekade terakhir, CRM telah berevolusi sehingga mencakup lebih banyak aspek yang mengenai hubungan antara perusahaan dan pelanggannya. Dengan masuknya kita ke dalam era digital, CRM terus berkembang dan beradaptasi pada banyak metode komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengadaptasikan CRM di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Iwan, NIM 12405183316. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengembangan program CRM, tepatnya pengembangan CRM era digital. Ada dua cara pengembangan yang banyak dilakukan oleh perusahaan untuk mengadaptasikan CRM mereka di era digital. Yang pertama adalah metode inbound marketing. Inbound marketing adalah sebuah konsep yang dijalankan perusahaan untuk dapat menarik prospek agar datang kepada mereka atau inbound, dibandingkan dengan perusahaan yang pergi keluar atau outbound untuk mencari prospek tersebut. Awalnya, konsep inbound marketing ini hanya dijalankan oleh bisnis online di tahun 2006. Akan tetapi sekarang, konsep ini bisa dijalankan oleh semua jenis usaha, baik itu dari B2C maupun B2B. Jadi bagaimana cara kita dapat mendatangkan prospek ke tempat kita? Jawabannya adalah dengan menyediakan sesuatu yang menarik buat para prospek, yaitu konten yang berkualitas yang berhubungan langsung dengan apa yang mereka cari. Oleh karena itu, konsep ini sangat erat kaitannya dengan blogging. Jadi pada dasarnya, konsep inbound marketing menggunakan artikel atau konten yang kita sediakan secara online sebagai cara untuk mendapatkan informasi kontak dari prospek yang sedang mencari produk atau jasa yang kita tawarkan. Prospek tersebut bisa segera dimasukkan ke dalam CRM secara otomatis dan ditindaklanjuti oleh tim sales untuk dibawa ke tahap penjualan selanjutnya, yang kita kenal dengan metode follow up. Setelah ada ketertarikan, maka tim sales akan follow up kepada customer baru kita. Yang kedua adalah customer service via media sosial atau sosmed kita kenal. Dewasa ini semakin banyak customer yang menggunakan media sosial untuk menyatakan kepuasan atau komplain mereka. Seperti kita ketahui, di dalam marketplace ada penilaian dan ada juga ulasan. Nah, itu kepuasan berupa penilaian kita bisa melihatnya, komplain bisa kita cantumkan di dalam ulasan.
Mengapa demikian? Karena cara ini lebih mudah dibandingkan metode konvensional, yaitu menelepon via call center. Ini sangat-sangat menghabiskan biaya, usaha, dan waktu kita. Untuk mengantisipasi hal ini atau hal lama ini, banyak perusahaan telah mengintegritaskan CRM mereka dengan modul sosial media monitoring, sehingga bisa segera menangani tanggapan customer secara cepat dan relevan. Tentu saja melakukan customer service melalui media sosial membutuhkan investasi dari perusahaan, yaitu membangun sebuah tim untuk menangani hal ini dan juga berkomitmen penuh dari manajemen untuk mendukung pelaksanaannya. Lalu apa hasil yang bisa diharapkan dari perusahaan dengan customer service media sosial tersebut? Nah, ini jawabannya adalah, pertama adalah semakin banyaknya umpan balik yang bisa diterima oleh perusahaan. Hal ini akan sangat berguna agar manajemen dapat mengetahui kelemahan yang masih sering terjadi di dalam perusahaan. Nah, yang kedua, ini manfaat yang kedua yang bisa dirasakan adalah meningkatkan kualitas brand Anda atau brand kita dengan menunjukkan komitmen untuk menanggapi input customer dengan cepat dan relevan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Muhammad Zidi Mubarok, NIM 3346, akan melanjutkan penjelasan materi yang selanjutnya, yakni C, mengimplementasikan program CRM. Penerapan CRM yang efektif membutuhkan koordinasi dari kegiatan-kegiatan bagian fungsi yang berbeda dalam organisasi retail. Departemen MIS dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi, menganalisis, dan membuat informasi yang relevan dapat dibaca oleh pegawai dalam menerapkan program garis depan, bagian pelayanan dan penjualan, mempunyai tanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Sistem CRM yang efektif akan mendongkrak keuntungan usaha. CRM yang efektif harus mampu mendukung proses penjualan dan memangkas biaya operasional. Berikut beberapa penjabarannya. Yang pertama, membantu tim penjualan dalam memahami keinginan pelanggan, menyuguhkan layanan yang lebih mumpuni, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Kemudian yang kedua, mengurangi waktu training bagi anggota baru tim penjualan dengan menyuguhkan apa saja kebutuhan dan perilaku pelanggan. Yang ketiga, memperbaiki sistem dan prosedur dalam administrasi penjualan. Untuk penjabaran-penjabaran yang lebih rinci mungkin bisa dilihat pada makalah yang sudah kami bagikan. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep dan aktivitas CRM. CRM adalah strategi tingkat korporasi yang berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan. Konsep penggunaan CRM adalah untuk mengenal, mengetahui, dan menggali dari apa yang diharapkan dari seorang pelanggan atau konsumen dari suatu perusahaan. Ada 3 aspek yang perlu dibenahi perusahaan dalam proses implementasi CRM. Aspek yang pertama yakni orang. Orang meliputi internalisasi cara berpikir orang tentang bagaimana melayani konsumen. Kemudian aspek kedua, proses dan prosedur. Dari sisi proses dan prosedur, perusahaan harus mendefinisikan secara jelas target market yang akan dibidik dan prosedur perusahaan secara lebih rinci dalam melayani konsumen. Kemudian yang ketiga, sistem dan teknologi. Ada beberapa model di dalam implementasi aplikasi CRM. Apakah akan menerapkan CRM analitik atau operasional? Apakah akan menerapkan CRM hosted atau in-house? Kemudian yang selanjutnya, nilai tambah dalam penggunaan CRM. Penggunaan CRM atau Customer Relationship Management oleh pelaku usaha di dalam kegiatan bisnis mereka memberikan suatu keuntungan atau nilai bagi perusahaannya. Nilai tersebut merupakan keuntungan yang didapatkan dari penggunaan CRM. CRM membantu pelaku usaha dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang sejarah pelanggan, apa saja yang menjadi kesenangannya, apa saja keluhannya, bahkan data-data lain untuk mengira-ngira apa yang akan pelanggan inginkan di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya, komponen CRM. CRM sebenarnya terdiri dari 5 komponen. Kelima komponen yang akan menguntungkan baik bagi pelanggan maupun perusahaan, yakni yang pertama strategi, kedua proses bisnis, ketiga informasi, keempat organisasi, dan yang kelima teknologi. Kemudian yang selanjutnya, langkah penting meningkatkan strategi CRM. Terdapat beberapa langkah penting untuk meningkatkan strategi CRM yang efektif pada perusahaan. Antara lain, yang pertama, melakukan pengidentifikasian karakteristik dari setiap pelanggan. Kedua, membuat model dari nilai setiap segmen pelanggan. Ketiga, menciptakan strategi yang proaktif dan rencana pelaksanaannya atau metode bisnisnya yang dapat menjawab kebutuhan pelanggan, dimulai dengan segmen pelanggan yang paling potensial. Kemudian yang terakhir, mendesain ulang struktur perusahaan sepanjang diperlukan, proses kerja, teknologi, dan sistem penghargaan untuk pelanggan dalam rangka mengimplementasikan strategi peningkatan hubungan dengan pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih.